Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Ifta dari Fakultas Pendidikan Agama Islam Angkatan 23 dengan NIM 23801023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi yakni yang berjudul Jenis Alat dan Teknik Evaluasi Pembelajaran. Baiklah, langsung saja kita ke pembahasan. Pertama, pengertian evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran adalah proses sistematis dan terencana untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan informasi hasil belajar peserta didik guna mengetahui tingkat pencapaian tujuan pembelajaran. Evaluasi tidak hanya menilai hasil belajar, tetapi juga menilai efektivitas proses, metode, media, dan strategi pembelajaran. Secara lebih luas, evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai upaya untuk mengukur dan menilai segala aspek yang terkait dengan aktivitas pembelajaran, baik dari sisi peserta didik, guru, maupun sistem pembelajaran secara keseluruhan. Proses ini tidak bersifat akhir atau hanya untuk memberi nilai, melainkan bersifat kontinu dan memiliki tujuan yang konstruktif untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pembelajaran juga sering dibedakan dengan penilaian atau asesmen. Meskipun terkait erat, penilaian lebih fokus pada pengumpulan dan pemberian informasi tentang kemajuan belajar. Sedangkan evaluasi melibatkan analisis dan interpretasi informasi tersebut untuk mengambil keputusan atau melakukan perbaikan. Selain itu, evaluasi pembelajaran juga mencakup penilaian terhadap efektivitas lingkungan pembelajaran, dukungan sumber daya, serta kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Tujuan evaluasi pembelajaran. Jadi, evaluasi pembelajaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai kompetensi, menilai efektivitas proses dan metode pembelajaran, memberikan umpan balik kepada siswa, serta menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan seperti remedial, kenaikan kelas, dan kelulusan. Secara umum, tujuan ini dapat diartikan sebagai hasil yang ingin dicapai melalui evaluasi yang mencakup beberapa aspek. Yang pertama, mengukur pencapaian kompetensi, menentukan sejauh mana peserta didik telah menguasai standar kompetensi yang ditetapkan, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keberhasilan pembelajaran, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada berbagai komponen pembelajaran. Ketiga, memberikan umpan balik, menyampaikan informasi yang jelas dan konstruktif kepada peserta didik, guru, orang tua, dan pihak terkait tentang perkembangan dan hasil belajar. Keempat, mengambil keputusan, menyediakan dasar yang objektif untuk keputusan administratif dan pendidikan, seperti promosi kelas, pemilihan program pendidikan lanjutan, atau penyusunan kebijakan pendidikan. Pembelajaran. Yang pertama, evaluasi awal atau diagnostik. Evaluasi yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan awal, minat, gaya belajar, serta hambatan yang mungkin dialami peserta didik dalam mempelajari materi tertentu. Kedua, evaluasi tengah atau formatif. Evaluasi yang dilaksanakan
selama proses pembelajaran berlangsung, yang berfungsi untuk memantau kemajuan belajar secara berkala, mengidentifikasi kesalahan atau kesulitan peserta didik, dan memberikan umpan balik segera untuk perbaikan pembelajaran. Ketiga, evaluasi akhir atau sumatif. Evaluasi yang dilakukan setelah periode pembelajaran tertentu selesai, yang bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran secara keseluruhan dan memberikan penilaian akhir terhadap hasil belajar peserta didik. Jenis alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran terdiri dari dua jenis. Yang pertama, alat tes, dan yang kedua, alat non-tes. Alat tes digunakan untuk menilai kemampuan kognitif melalui tes tertulis, objektif, subjektif, atau esai, dan lisan. Alat non-tes digunakan untuk menilai sikap, minat, dan keterampilan melalui observasi, wawancara, angket, dan skala penilaian. Jadi, saya mengambil kesimpulan dari materi ini, yaitu jenis alat dan teknik evaluasi pembelajaran terdiri dari alat tes dan non-tes yang digunakan untuk menilai kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik peserta didik. Penggunaan berbagai teknik evaluasi secara tepat dan seimbang sangat penting agar hasil penilaian lebih objektif, menyeluruh, dan dapat menggambarkan perkembangan belajar siswa secara utuh. Baiklah, mungkin hanya itu saja. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.